semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Hidai di Ngopi Manis. Ngobrol, inspirasi, sama nyanyi bareng Miss Hidai. Dan pastinya bareng sama tamu yang akan menemani Miss Hidai 1 jam ke depan. Teman-teman ya, terima kasih yang udah hadir di YouTube. Mudah-mudahan malam minggunya tambah bahagia, tambah mesra, tambah asik, tambah saling mengerti. Teman-teman mungkin hari ini ada yang sedang nunggu orang-orang tercintanya. Karena memang ya, saya tadi barusan nih dapat informasi juga dari tamu Miss Hidai ini katanya beberapa daerah sudah di lockdown. Mungkin ada yang terjebak di sana, menunggu, kangen dan sebagainya. Miss Hidai kasih lagu dulu buat teman-teman ya. Hah? Suaranya belum masuk. Halo? Suaranya nggak masuk. Halo? Teman-teman di YouTube gimana nih? Coba kasih komen ke Miss Hidai deh. Kecil ya? Ntar ya, Miss Hidai cek dulu ya. Gimana teman-teman, tolong kasih komen ke Miss Hidai di YouTube. Ini sih udah, tadi dicek sih di suaranya sih udah oke ya kan. Suaranya kecil kakak, sudah oke. Dengar sih, tapi Man ada kok Man suaranya Man. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa dengar suaranya Miss Hidai dan bisa menikmati lagunya ya. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Mudah-mudahan semuanya nunggu acara Ngopi Manis karena malam ini spesial banget. Miss Hidai kedatangan tamu luar biasa. Kita sambut, ini dia Pak Prasetya M. Brata. Langsung ketawa ya, tepuk tangan dong. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Pras, sehat? Alhamdulillah. Ini mana ada postingan mingguan. Di swab loh Pak Pras loh. Alhamdulillah hasilnya tadi dikasih tahu lewat email negatif. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah negatif yang ditunggu-tunggu. Kita jangan boleh selalu berpikir positif. Nah itu dia. Kita perlu berpikir negatif kalau di COVID ini. Ahlinya neurosemantik nih, aku mau tanya, boleh nggak sih berpikir negatif saat ini? Ya malah itu dianjurkan. Saya berpikir negatif bahwa saya sudah terkena COVID dengan tanpa gejala, sehingga saya berhati-hati untuk tidak mendatangi orang lain, takutnya menyebarkan COVID. Nah itu kan justru sebuah kebaikan, berpikir negatif yang merupakan kebaikan, yang tepat pada konteksnya. Jadi kewaspadaan ya jatuhnya ya Pak Pras ya? Kewaspadaan. Kenapa? Nggak lihat ini kok agak sumuk itu, ternyata AC-nya sudah nyala sih. Karena kita pakai jaket kali ya hari ini, malam ini ya. Jadi ini menyiksa diri dengan outfit supaya terkesan keren gitu, tapi sebetulnya kita menderita. Masya Allah,
Miss Ida kenalkan dulu, ini Pak Prasetya M. Brata, ini trainer kondang atau apa sih Pak Pras itu terkenalnya apa sih? Profesinya trainer, motivator, atau apa sih? Provokator. 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 Ya, sejak sekitar pertengahan 2000-an itu dikenal di Indonesian Mind Provocator. Waktu itu kan siaran tiap hari Kamis malam di Radio Smart FM sampai 2013 akhir. Nah, oleh Radio Smart FM ya dikasih label karena saya nulis buku provokasi, provokasi pikiran, ya sudahlah, Mind Provocator saja. Wow, Mind Provocator. Orang mah biasanya menghindari ya label provokator gitu. Ini mah emang beda. Makanya tadi di flyer Miss Ida itu ditulis intuiting yang beda, berani tampil beda gitu ya. Pak Pras, ini kan teman-teman Steven kan pengen banget tahu nih cara berpikir intuiting. Nah, kita hadirkan Pak Pras yang intuiting. Intuiting introvert ya Pak Pras ya? Intuiting introvert. Golongan darah? AB. AB. Jadi teman-teman, Pak Prasetya M. Brata adalah intuiting introvert golongan darah AB. Intuiting rasa sensing. Jadi kalau dikasih duit itu suka juga itu. Seneng saya. Mantap, sama ya. Masih punya tapi kalau siaran ini kan nggak ada duitnya. Enggak. Tapi tetap semangat. Karena boleh. Ya, kalau orang sensing tuh antara dapat duit atau dapat panggung. Nah, itu senengnya di situ. Kalaupun misalnya manggung nggak dikasih duit, asal bisa eksis masih nggak apa-apa. Apalagi kalau dikasih duit, nah 2 kali. Pak Pras kan sedang nyanyi. Itu kesukaan itu karena berdasar bakat atau minat nih pertanyaannya? Gimana? Agak putus? Putus-putus ya. Suka nyanyi kan Pak Pras ya? Itu ya, berdasar bakat atau minat tuh? Berdasarkan minat lah. Wong saya nggak berbakat. Jadi ada kesadaran sebenarnya ya. Ada kesadaran. Saya tuh pengen nyanyi, pengen bisa nyanyi, pengen keren kalau nyanyi. Ya saya les vokal. Les vokal selama 5 tahun ya begini-begini saja. Kalau saya punya bakat, nggak perlu sampai 5 tahun. Cukup 5 bulan katanya. Tapi kekeh loh, keren banget loh ya. Positive thinking banget, optimis banget, bisa menyanyi yang bagus. Coba dong kasih tahu ke kita dong Pak Pras, nyanyi. Waduh. Hasil lesnya 5 tahun tuh seperti apa sih? Ya teman-teman, kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Pras. Lagunya apa ya? Apa lagu pembanding aja tadi yang menunggu kamu? Boleh. Ini kayaknya kerendahan apa enggak ya? Kan Miss Ida nanti bisa kasih tahu feelingnya, ini tinggiin lagi gitu ya. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika
bukan kepadamu. Aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi. Aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Keren banget sih. Kayaknya Mbak Bunga hebat banget ini ngajarinnya. Kan juga pernah diajarin Mbak Ida juga. Komentar dikit aja. Buka mulut, suaranya keluarin. Nafasnya diatur. Berfungsi nggak tuh? Berfungsi, alhamdulillah. Walaupun mungkin lupa-lupa juga akhirnya. Tapi udah loh, udah jauh banget beda sama waktu pertama kali kita jumpa dulu tuh Pak Pras. Alhamdulillah. Alhamdulillah terbuka mulutnya. Kan Mbak Uti kan juga komen ya kan. Ini Mbak Uti nonton loh. Thank you loh Mbak Uti mengizinkan Pak Prasnya untuk berada di sini. Ya untuk bernyanyi udah keren banget, apalagi nada bawahnya tuh laki banget gitu, bagus. Kalau nggak salah dari F deh itu. Dari F ya, tadi saya main di C. Oh, saya sama Bunga dipaksa suruh ke G. Dinaikin ya? Karena kalau naik kan nanti ini powernya mudah-mudahan bertambah. Emang kadang powernya kenapa sih agak ragu-ragu gitu? Ya terlatihnya di chord ini C di gitar lele kan sama dengan F. C ini kan kelihatannya C ya. Padahal ini F. F ya. Kalau C di gitar lele itu ini. Oh gitu. Itu gitar lele ya. Kalau dari C ini tadi. Ku selalu mencoba. Itu mesti nanti pas nada tingginya, gitu, ngangkat banget. Pecah tuh. Pertanyaannya, kenapa kok minat banget nyanyi, Pak Pras? Kenapa kok minat banget nyanyi? Karena kan sampai ada acara semule, terus para trainer-trainer yang di tempatnya Pak Pras tuh juga punya acara nyanyi. Banyak banget gitu kayaknya acara-acara nyanyinya tuh. Ya dulu saya suka karaoke. Kemudian kalau di Pramuka kan nyanyi-nyanyi. Setelah kerja selama 23 tahun, sering kalau ada acara nyanyi-nyanyi juga. Setelah pensiun, punya waktu, punya sedikit uang, ya akhirnya les vokal. Tujuannya juga waktu itu saya mulai training, saya menggunakan banyak ilustrasi materi melalui lagu-lagu, ya untuk meluhurkan atau minimal untuk tidak menyiksa peserta training. Ketika saya bernyanyi, ya saya perlu memperbaiki, memberikan value. Bukan memberikan value tambah, mengurangi value minus. Meniadakan value minus. Minimal itu aja dulu. Dedikasi banget ya, luar biasa loh. Ini teman-teman perlu diteladani ya, keinginan untuk tadi minimal tidak mengganggu orang lain ya Pak Pras. Iya. Kalau tidak bisa beribadah kan minimal tidak berbuat maksiat. Masya Allah, tapi makin keren. Saya yang yang bangga banget tuh ya, yang merasa inspiratif banget tuh karena ketekunannya tadi tuh Pak Pras. Tipe intuitif kan putus sedikit karena titik. Ketekunannya. Dalam berlatihnya itu. Padahal di dalam konsep Stephen ya, kalau seperti kita ketahui tipe kanan atas intuiting itu kan memang
cenderung bosen, ya kan? Apalagi kalau Mm-mm. latihan-latihan kayak gitu. Bisa jadi Oh sangat iya, bosen. Saya kalau ngajar 3 batch atau 5 batch, batch 3 itu udah bosen saya. oh Udah gitu. tersiksa itu sebetulnya. Oh gitu. Tapi kan ada uangnya kan, jadi kita terus saja menahan diri untuk terus memberikan yang terbaik. Tapi Oke, sesungguhnya ceritain. saya itu nggak suka Heeh. kalau ngajar Mm-mm, berulang mm-mm. sampai sekian batch itu nggak suka. Oh gitu. Jadi emang beneran ada pembosannya ya, intuitingnya ya. Ya, ada bosan dan ada nggak tahan terhadap struktur. Jadi saya ini seorang certifying neurosemantics trainer. Mm-mm, Certifying neurosemantics trainer itu adalah orang trainer yang memberi sertifikasi untuk mm-mm, practitioner dan master practitioner neurosemantics atau meta NLP. Kan ada kurikulumnya sudah standar internasional. mm. Tapi saya jalaninya kok sebetulnya menderita saya. Karena ada godaan besar untuk di tengah jalan saya ubah itu misalnya. Entah sekuensinya, entah saya gabungkan dengan spiritualitas, entah saya gabungkan dengan yang lain. Tetapi karena mandatorinya adalah mengajar sesuai structure, maka saya pelampiasannya atau salurannya adalah saya menciptakan sendiri kelas-kelas based on neurosemantics tapi gabungan dengan yang lain yang saya minati. Jadilah misalnya Leadership Inside Out. Itu flagship program saya yang hasil penderitaan saya kalau saya mengikuti struktur, mengikuti Wow. silabus, mengikuti kurikulum yang ada. Wow, wow, wow. Ini inspirasi sekali ya teman-teman ya. Ini inspiratif banget buat para intuiting yang hari ini masih terjebak dengan kemarahan terhadap struktur. Jadi biasanya mereka kan Hmm. berontak tapi tidak tahu what to do gitu. Tidak tahu harus. Hmm. Jadi bentuknya rebel aja gitu. Dia ngeberontak, bersikap jelek, usil, cari masalah. Kan biasanya begitu Pak Pras. Ternyata Hmm. Pak Pras bisa menemukan cara yang ini adalah kehebatannya intuiting, menciptakan hal baru yang tidak menyalahi aturan, tapi menciptakan hal baru sehingga kemudian bisa berkreasi sesuai dengan passionnya gitu ya Pak Pras. Ya, sementara terhadap struktur, ya kita humble, rendah hati, bahwa ini ada sebuah karya dari guru saya, Michael Hall, yang kalau saya sudah memutuskan untuk menjadi certifying trainer, ya saya perlu membawa ini sebagai satu mandat, satu penghormatan. Jadi memandangnya akhirnya seperti itu. Entah kalau di Steven apa tuh, naik makom atau apa ya? Ya, naik matra karena Pak Pras menaikkan level dirinya ya, tidak hanya sekedar di personality tapi menggembleng dirinya, mentality, kemudian akhirnya sampai ke morality bahwa menghormati karya orang lain. Nah, itu keren banget gitu. Ketika ditaruhnya adalah di karya, maka nyambung dengan otak intuitingnya. Sama-sama pembuat karya, lalu kemudian respect-nya terhadap karyanya, bukan terhadap jabatannya, tapi terhadap karya beliau gitu. Maka itu frekuensinya langsung nyambung dengan intuitingnya. Gitu Pak Pras yang bisa saya hubungkan Kulik. dengan Steven-nya ya, dilingkan. Nah, saya tuh kagum banget sama Pak Pras tuh dengan intuiting introvertnya itu kan banyak sekali karya-karya yang nyeleneh ya. Kayak kemarin tuh waktu dulu ada Gatot Kaca, apa aja sih tuh? Coba deh Pak Pras sampaikan ke teman-teman Ya, karya nyelenehnya. 2014 saya memensiunkan diri dari posisi eksekutif sebuah perusahaan, 2015 saya asyik untuk les vokal, 2016 saya mulai, nah 2015 kan saya punya kesempatan untuk setiap 2 bulan mengadakan kelas provokasi istilahnya waktu itu. Karena sebelumnya batch 1, 2, 3, 4 itu setahun sekali. Nah setelah saya pensiun, free, saya 2 bulan sekali mengadakan itu sehingga terkumpullah alumni-alumni. Nah kemudian saya mikir ini teman-teman alumni ini ngapain ya? Nah, saya suka kumpul juga, akhirnya terbersit. Nah sebelumnya saya sering diajak oleh Dompet to Ava misalnya dengan teman-teman para motivator ganteng, istilah di WA Group itu, dengan kayak Jamil, ada Mas Iwel, ada Mas Mono, ada Dr. Zaidul Akbar, dan Mas Ipu. Wah kalau gitu saya pengen sharing, mengumpulkan teman-teman. Kemudian alumni-alumni ini kan juga para trainer juga. Di Ya. sana ada Mas Andra, ada macam-macam lah. Ya seputar-seputar kita juga kan. Dari Kubik, dari AT. Nah akhirnya, tetapi
Kalau saya bikin semacam panggung inspirasi, wah itu sama dompet duafa. Kalau saya bikin seminar, waduh, apa yang kira-kira berbeda, tapi itu sebuah seminar, sebuah ilmu, sebuah derma ilmu. Wah, kepikir tiba-tiba, berupa teater saja. Karena saya beberapa kali dulu waktu zaman remaja, zaman SMA itu, ya bikinlah semacam-macam itu dikit-dikit ya, kecil-kecil aja, tingkat kelas saja. Ini dibesarkan saja setingkat publik. Apa lakonnya? Lakonnya akhirnya ketemu Gatot Kaca. Stres, karena saya ingin agak mengoyak-ngoyak pakem cerita itu. Saya bawa ke situasi saat ini. Ya udah, saya cerita sama Mas Pri GS. Wah, bagus Gus. Oke, jalankan. Sekedar jalankan itu aja. Kemudian saya lempar ke teman-teman yang mau ikut, ayo daftar. Akhirnya, bukannya kita bikin naskah dulu baru rekrut pemain. Kita membuat naskah berdasarkan pemain yang daftar. Aneh banget sih. Iya, bahkan ketika terdengar tiba-tiba saya ditelepon sama Bu Dewi Motik. Mas Pras, saya mau ikut teaternya. Ini sudah penuh nih tokoh-tokohnya ini. Siapa ya? Oh ya sudah dibuat saja. Dewi Saraswati, istrinya Dewa Brahma. Wah, langsung kita buatkan skrip yang sesuai dengan. Jadi gini, pemikirannya itu kita tidak menghamba kepada skrip. Karena skrip ini adalah alat kita untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada audiens. Siapa yang menyampaikan pesan itu? Ya kita para pemain. Sehingga kita ini harus jadi pelaku. Bukan jadi hamba dari sebuah skrip. Makanya skrip mengikuti kita. Sampai sutradaranya Mas Asad itu pusing. Gue biasanya ngatur 20-30 orang, ini sampai 65 orang, 70 orang. Gitu. Dan suka-suka ya? Nah, itu kita jalankan begitu saja, akhirnya seminggu sebelum hari H full seat, ya yang tadinya 3 jam jadi 4,5 jam molor, ya karena setiap pemain itu kan pembicara, trainer, mereka kan suka ngomong. Apa yang ada di skrip, kemudian mereka olah lagi dan kemudian muncul yang nggak ada di latihan, ya sudah biarin aja. Jadi itu dari bahkan sampai hari H-nya aja molor gitu acara panggungnya itu. Sampai 11:30 malam. Masya Allah. Dari rencana jam 10 malam lah. 7:30 sampai jam 10 malam. Sampai 11:30 malam dan orang itu keluarnya cuma dikit. Jadi kira-kira 80% dari yang hadir awal itu masih bertahan di sana. Ya Alhamdulillah. Luar biasa. Ini dia yang beda teman-teman ya. Aneh kan ya. Cuma emang inilah dihadirkan orang intuiting introvert ke dunia itu memang untuk memberikan yang aneh-aneh begini nih. Yang nggak biasa gitu. Yang keluar dari pakem tapi ternyata bagus. Nah ini dia nih keren banget. Pak Pras ini ada salam dari Malaysia. Mbak Hamelia Sari Husin nih dari Malaysia. Ingin belajar tentang intuiting supaya dapat memahami adik yang bungsu II. Juga ada pertanyaan dari Mbak Yuni Widyastuti, apa sih kekuatan utama seorang leader II selain dia punya kreativitas yang lebih dibanding tipe lain? Nah, Pak Pras kan pernah jadi leader hebat nih. Apa sih Pak Pras, menurut Pak Pras yang kekuatan utamanya intuiting itu menjadi pemimpin seperti apa? Saya terakhir sebagai Direktur SDM di AJB Bumi Putra 1912. Asuransi yang sudah berusia lebih dari 100 tahun, yang walaupun sekarang sedang terseok-seok. Dulu saya masuk Bumi Putra itu ijazah SMA sebagai tukang ketik, clerk. Tukang ketik. Dan waktu itu, awal kemudian saya merasa itu sebagai satu loncatan adalah ketika atasan saya, namanya almarhum Pak Suparwanto, Kepala Divisi, itu bertanya kepada saya yang seorang clerk, Pras, gimana cara kita memenangkan persaingan kita ya? Saya langsung, wush, gila ini Pak Parwanto ini nggak salah nanya itu ke aku. Ini kan pertanyaan untuk paling nggak kepala bagian. Dari kepala bagian, kepala seksi, baru akulah ini. Maksud kroco yang paling bawah itu dikasih pertanyaan seperti itu. Nah, saya waktu itu
ijazah SMA, belum selesai kuliah D3 komputer. Kemudian saya mikir, ini pertanyaan harus saya jawab. Ini berarti Pak Parwanto membutuhkan saya. Pak Parwanto punya problem yang butuh jawabannya. Salah satunya dari saya. Tapi saya nggak bisa jawab sekarang karena nggak punya ilmunya. Akhirnya disitulah saya bertekad, nanti setelah saya menyelesaikan D3 komputer, saya akan meneruskan S1 di bidang manajemen. Nah, makanya setelah selesai, saya daftar di program extension FEUI dan lulus. Dan karena saya nggak punya duit untuk sekolah, biaya sekolah, waktu itu gaji saya cuma 350.000 potong pajak, terima 290.000 tahun 91. Makan es doger tuh harganya 200 perak, saya minta cepet. Ya. Supaya sekedar untuk merasakan es doger. Di warung Sunda itu ya ikan asin sayur asem lah itu. Karena nggak punya duit, akhirnya saya mengajukan beasiswa kepada perusahaan. Alhamdulillah ditolak dulu di tahun pertama, tahun kedua baru diterima. Jadi S1, S2 saya dibiayai oleh Bumi Putra, oleh perusahaan. Kemudian ketika mulai karir naik, saya minta sekolah atau ngambil kursus misalnya NLP practitioner, master practitioner, sampai coach, meta coach itu semua dibiayai oleh perusahaan. Nah, saya akhirnya berefleksi begini. Kuncinya pada saat itu adalah aku ingin menjawab pertanyaan Pak Parwanto. Tapi aku belum punya ilmunya, sehingga yang perlu kulakukan adalah mencari ilmunya. Mungkin ini erat kaitannya dengan intuiting yang memang kata dan ilmu. Ya, betul. Saya tidak pusing dengan uang atau dengan apapun pada saat itu. Tapi motif saya adalah gimana caranya saya menjadi orang yang menjadi bagian dari problem solving. Permasalahan atasan saya. Melalui ilmu yang saya punyai dan kemudian inisiatif, pemikiran, jawaban yang bahkan belum diminta oleh Pak Parwanto saya sudah sodorkan. Karena saya baru sadar bahwa waktu itu saya mengembangkan atau memiliki kemampuan untuk namanya perceptual position. Jadi saya kemudian memasuki ruang-ruang pikiran dan perasaannya Pak Parwanto. Apa yang membuat Pak Parwanto menjadi galau, gundah, sering marah-marah. Sementara teman-teman saya bete dimarahi. Karena saya menempatkan diri di pikiran dan perasaannya Pak Parwanto, saya jadi paham. Oh, iya jelas saja dia marah. Orang problem begitu besar, target begitu besar, kemampuan kita orang-orang juga masih memble. Kan tekanan. Makanya bagaimana cara saya bantu beliau. Itu sejak saya itu masih klerek. Dan alhamdulillah dari sikap-sikap itu ilmu problem solving. Nah, di setiap jabatan yang saya lalui saya selalu menjadi pejabat termuda. Kepala seksi termuda, kepala bagian termuda, kepala departemen termuda, pimpinan anak perusahaan termuda. Akhirnya jadi juga direksi yang termuda, pensiun juga yang paling muda. Wow, luar biasa. Banget sih. Ini luar biasa loh. Ini teman-teman ya. Jadi kayak Mbak Yuni tadi yang bertanya, ini emang erat banget kaitannya dengan apa yang kita pelajari di Stephen bahwa tipe intuiting chemistry-nya kata, ilmu, ya. Maka kalau orang intuiting mau punya ide, ya harus punya makanannya dulu. Makanannya ilmu. Nah, dan pas banget dengan introvertnya yang cara memotivasinya adalah ditantang. Ketika Pak Pras merasa ada tantangan, di usia tersebut ditantang ilmunya kurang, itu kan jadi kayak terbakar banget ya. Waduh, gue belum bisa jawab nih gitu. Jadi termotivasi dan alhamdulillahnya berada di jalur yang benar mencari ilmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini adalah kalau di dalam kategori Stephen, Pak Pras ini Stephen cerdas mesin kecerdasan. Jadi artinya adalah intuiting yang cerdas, problem solver, penuh strategi, ilmunya banyak, pembuat kreativitasnya tuh bukan picisan, tetapi kreativitas yang berkualitas. Nah, karena tadi selalu diberi makanan ilmu yang banyak.
Nah ini kan kebanyakan orang intuiting yang belajar Stephen, belajarnya belum banyak, tapi kemudian langsung menyimpulkan gitu. Aku punya ide, tapi idenya ide picisan gitu. Idenya bukan berkualitas. Atau kemudian malah dia orang intuiting banyak kan yang ngaco-ngaconya yang kan gue intuiting boleh dong gue ngusil ngaco lama berpikir akhirnya jadi pembenaran gitu Pak Pras di lapangan tuh begitu. Makanya saya senang banget nih Pak Pras memberikan inspirasi buat kita semua bahwa begini loh cara jadi intuiting yang keren tuh kayak gini gitu. Terus selain tertantang tadi Pak Pras dan akhirnya mau belajar, apakah seorang intuiting itu dalam belajar memilih-milih ilmu atau semua ilmu memang dilahap aja gitu? Ya, saya nggak suka ilmu kimia karena pernah dapat 4, dapat 5. Matematika juga dulu waktu itu faktor guru lah. Nah, saya memilih ilmu ya memang memilih ilmu yang srek ya. Yang menciptakan satu dampak yang besar. Oke, that's good. Makanya tapi ilmunya juga bukan ilmu yang saya dalami adalah ilmu tentang pikiran, tentang NLP, tentang neurosemantics. Tapi saya juga belajar vokal tadi. Kemudian pernah belajar jadi barista, kursus barista, kopi. Tapi semua ilmu yang saya pelajari itu ketika diterapkan itu seperti membawa dunia yang lebih luas. Jadi ketika saya belajar vokal dan vokal saya mulai berubah, saya tidak mengatakan sudah bagus, tetapi sudah berubah dari yang dulu. Indikatornya adalah ketika saya mendengarkan suara saya 3 tahun yang lalu, saya malu berat. suara gue begitu aja, gue bangga banget waktu itu. Posting kita ketemu di berarti ya. Berarti pede banget gue itu kan. Nah, itu akhirnya diajak proyek nyanyi, bahkan diminta nyanyi di kawinan, misalnya kan lumayan kan. Nah, kemudian dari kopi, akhirnya saya bisa membuat kopi yang bahkan istri saya sendiri sekarang sudah nggak mau lagi ngopi di kafe luar. Karena sudah merasakan racikan kopi saya. Wow. Missy Day 3 tahun lalu merasakan kopi. Nah, sekarang coba lagi nanti kopi yang sekarang seperti apa. Pasti udah luar biasa nih. Itu membuat teman-teman itu pada berdatangan, teman lama maupun teman baru. Sehingga Rotella ini rame sebelum pandemi. Di situ ada lahir diskusi-diskusi ilmu lagi, lahir project. Saya dapat misalnya 2 hari training 120 juta dari orang yang datang ke Rotella. Bahkan prospek, kan kalau kita prospek kan biasanya kita yang ngedatengin prospek. Jadi saya ditelepon waktu itu, Pak kelihatannya kita perlu ketemu Pak. Oh ya, oke. Boleh sambil ngopi. Oke, bagusnya ngopi di mana? Yang enak tuh ngopi tuh di Rotella Cafe, Pak. Rotella Cafe itu di mana? Itu di rumah saya, Pak. Datang prospek ke rumah. Jadi prospek itu datang ke rumah, bukannya saya datang ke kantor dia. Nah, jadi hal-hal yang ajaib-ajaib itu muncul karena saya mau belajar hal-hal yang baru dan kemudian saya terapkan. Wow. Kemudian belajar apa lagi lah, belajar tentang spiritualitas, belajar agama, belajar apapun, kemudian muncul menguatkan kehidupan itu, menguatkan ilmu yang saya pelajari. Menarik ya, karena ini kerennya adalah Pak Pras tuh belajar ilmu tapi langsung praktek. Nah itu yang berbeda. Kalau yang saya paham, yang saya lihat beberapa tipe teman intuiting Pak Pras itu biasanya dia ahli workshop, ahli seminar. Kan ada orang yang bilang gitu ya, saya nih ahli workshop. Artinya semua workshop dia ikutin. Jadi setiap kali ada workshop apapun yang kayaknya pun nggak nyambung dia ikutin gitu. Saking keinginan passionnya untuk merasa berhasrat sekali belajar. Cuma kalau saya perhatikan terus hasilnya apa? Itu kadang-kadang tuh nggak nyambung gitu. Suka tidak langsung action. Jadi cuma jadi ilmu yang ada di kepala. Padahal kalau dalam agama kita kan
ilmu itu ya adalah yang akarnya amal gitu ya. Jadi emang harus diamalkan. Nah, mungkin tadi Pak Pras karena langsung diamalkan, apalagi berkolaborasi dengan banyak orang, pada akhirnya silaturahim itu membawa rezeki yang banyak gitu. Kalau saya melihatnya sih kayak gitu. Pertanyaan saya, Pak Pras, kok suka sih ngumpul-ngumpul dengan banyak orang? Padahal katanya salah satu di dalam konsep Tiffin ada sifat asosial bagi orang intuiting. Tapi kok Pak Pras sosial banget gitu, maksudnya punya banyak teman, seneng dibuat ngumpul rumahnya gitu. Apa nih yang membuat Pak Pras berbeda di situ? Kalau kesendirian pasti tetap. Jadi kalau makanya rumah waktu Rotella ini saya beli 2013 itu di sekat-sekat kamar kan. Itu saya bongkar sekatnya supaya begitu masuk orang tuh lihat los dan bisa nambung banyak orang. Memang saya suka mungkin ya mungkin ini didikan ketika di SMA itu mulai aktif pramuka, mulai OSIS, kemudian senat mahasiswa dan seterusnya. Jadi sudah terbiasa berorganisasi. Dan karena saya suka belajar, saya suka diskusi, maka tujuan untuk mengumpulkan orang di rumah itu ya tidak lain tidak bukan supaya makin pintar dan makin soleh. Dan melalui diskusi-diskusi, pertukaran ilmu, ngobrol. Nah, tetapi ketika saya sudah misalnya training 2 hari, sehari training itu ketika orang masih ngumpul, saya sudah masuk kamar, leyeh-leyeh. Oke. Diem sambil ngapain lah, tapi sendiri untuk memulihkan. Sementara Mas Pri GS misalnya, budayawan dari Semarang yang sering ke Rotella, itu intuiting extrovert, menemui teman-teman, energinya keluar di situ. Setelah kelas itu justru sepertinya lebih energik karena dia extrovert. Nah, saya di sendirian. Tetap ya, nyari kalibrasinya ya. Iya. Oke, saya dapat benang merahnya tadi bahwa ngumpulnya pun bukan ngumpul ecek-ecek, bukan arisan, bukan gosip gitu, tapi memang ada kualitasnya, ada pertukaran ilmu, ada ya pertukaran ide, wawasan dan sebagainya. Jadi tetap masih di dunia intuiting ya. Jadi mengumpulkan itu juga karena ada keinginan. Jadi dreamnya Pak Pras itu apa sih sebetulnya? Karena orang intuiting yang punya dream seperti itulah yang dia muncul gitu. Potensi terbaiknya. Sementara orang intuiting yang tidak punya dream, nggak tahu hidupnya mau buat apa, itu biasanya hidupnya kayak zombie aja gitu. Nah, ini satu lagi tadi ada informasi dari Mbak Uti nih, belajar sulapnya belum disebut. Sulap itu untuk meningkatkan tarif waktu ngajar saja. Gimiknya ya. Tapi sudah lama saya tinggalkan karena akhirnya dulu waktu saya masih jadi trainer baru, saya trainer corporate dari tahun 93, tapi trainer publik tuh 2005. Wah, itu belajar sulap, belajar hipnosis segala macam dengan menciptakan kelas-kelas yang heboh. Berjalan di atas api, berjalan di atas beling. Tapi makin lama akhirnya materi saya itu menginti. Materi saya substansial, tidak lagi artifisial, sehingga saya tidak memerlukan gimmick-gimmick itu lagi. Sekarang cenderung justru orang kalau masuk kelas saya itu isinya ya paling bengong, hang gitu, tanpa perlu macam-macam. Nah, maka sampai mana tadi saya? Ya ini lupa ini intuiting tadi. Dream. Saya sendiri yang lekat di depan saya ini adalah bagaimana saya bukan menciptakan, tetapi membantu atau meng-create situasi, memprovok teman-teman orang-orang untuk kemudian membaikkan Indonesia. Ke arah sesuatu yang sifatnya substansial dan esensial. Supaya kita hidup ini bermakna besar. Hidup ini tadi yang disebut oleh Mbak Hidayah tadi, Miss Hidayah tadi, tidak seperti zombie. Ada makna di sana. Ada laku di sana. Ada adab di sana.
Dan adab ini adalah adab yang bukan adab budaya pop, tapi betul-betul karakter ya memang, karena gini, kenapa muncul buku Provokasi 1 dan 2 itu kan dulu dari kegundahan saya. Kegundahan setiap hari menuju ke kantor ngelihat di jalur busway ini kok banyak dibajak sama mobil dan motor pribadi. Padahal itu bukan haknya mereka. Kemudian kok pada nggak ngantri, kemudian buang sampah sembarangan, cuci tangan, buang-buang air, nggak dimatikan, ngambil tisu banyak banget, pemborosan. Nah, hal-hal semacam ini, kegundahan ini kemudian saya tuliskan, tuangkan dalam bentuk tulisan, pertama blog dulu, kemudian jadi buku. Dari buku itu ditangkap oleh direkturnya Smart FM, Pak Fahri Muhammad waktu itu, kemudian diminta untuk mengisi di Smart FM. Padahal katanya waktu itu lamaran untuk jadi pembicara itu setumpuk. Nah, saya diminta nggak usah bayar, tapi juga tidak dibayar. Hanya dikasih slot iklan saja. Nah, itu adalah tujuannya untuk gimana caranya ya supaya kelakuan kita ini sebagai bangsa, karena kemajuan kita itu tidak ditentukan oleh human capital, tetapi oleh social capital. Kita pinter sendiri tanpa memintarkan orang lain, kita jadi korban dari ketidakpintaran orang lain. Oke, I see. Kita udah jalan benar, ditabrak karena orang lain tidak tahu, nggak taat. nggak tahu itu. Nah, maka saya ingin seperti mendakwahkan kemanusiaan kita yang beradab ini, tapi dengan cara yang nggak biasa lagi. Kalau gue pakai, saya dulu wakil ketua Rohis artinya aktif dari Rohis di SMA, kemudian di Bumi Putra pun pernah jadi ketua umum Badan Pembinaan Mental Islam, itu Rohisnya perusahaan. Tapi kalau pendekatannya pendekatan agama, nanti terbatas di Islam saja. Nah, saya akhirnya menyingkirkan simbol-simbol agama tertentu, saya masuk ke substansi, dan dengan cara-cara saya, kemudian saya ingin mendakwahkan itu. Tapi kalau sendiri kan lama, akhirnya saya ngumpulkan orang melalui kelas-kelas saya itu. Maka pernah ditanya oleh salah satu alumni, wah ini Bapak ini ngumpulkan murid ya? Wah bukan Mbak, saya tidak mengumpulkan murid, saya mengumpulkan guru. Karena nanti kita ini sebagai komunitas ini adalah guru-guru bangsa. Jadi kalau Anda karyawan, adalah karyawan yang guru. Kalau Anda ibu rumah tangga yang guru. Yang menyebarkan, mengajarkan, mendidik orang sekitar. Itu misinya. Tapi kemudian bentuk nanti menjadi seperti apa, organisasi apa itu, saya akhirnya malah meniadakan. Ya. Makanya sekarang komunitas provokasi itu dari tahun ke tahun menciptakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nggak ada ketuanya. Bahkan nama komunitas provokasi itu diberikan oleh Mbak Dewi Asuro Siregar. Ya. Mbak Dewi Asuro, Dewi Kubik. Kemudian nggak ada ketuanya. Satu-satunya pengurus itu bendahara, Mbak Iis. Karena megang duit. Ketuanya nggak ada, wakil nggak ada, sekretaris nggak ada. Kita gotong royong, kita pakai budaya rewang namanya. Budaya rewang itu kalau misalnya kita di Jawa itu kan kalau kita kawinan, oh itu tetangga-tetangganya. Nah rewang kan, itu aja yang kita pakai. Jadi kita lead by value, not by position atau position by structure ya. Wow, itu keren banget ya. Ini intuiting banget. Kalau di dalam konsep Stephen itu, intuiting itu ada di zona, di diagonal produksi, bukan diagonal organisasi. Maka kalaupun punya kumpulan orang, itu nggak suka ada ketuanya memang. Sibuk aja memproduksi sesuatu, sibuk aja bikin-bikin, bebas gitu. Dan itu pas banget dengan konsep di Stephen. Dan artinya intuiting yang keren memang adalah intuiting yang menjaga value, adab tadi itu. Ini yang kadang-kadang orang nggak pahami nih Pak Pras, dipikirnya kalau orang intuiting itu orang yang apa ya, kayak yang nggak pernah mandi, yang nggak tahu aturan, yang tapi dia suka-sukanya. Kalau nggak pernah mandi bener ya. Tapi kan itu mengganggu masyarakat. Nah, kecuali kalau mau ketemu orang barulah kita mandi.
Nah, itu dia kata kuncinya. Ada yang tadi nanya, gimana menghadapi aturan? Orang itu mesti ngerti dulu value, adab, bahwa dia tuh berkualitas, jangan mengganggu orang lain gitu. Untuk dirinya sendiri, ketika dia mencari kebebasan ya untuk dirinya sendiri aja gitu ya Pak Pras ya. Dan terutama begini, self leadership. Nah, Jadi okay. bagaimana saya memimpin diri saya sendiri untuk merdeka? Caranya adalah dengan mengikuti aturan. Loh kan bingung kan? Okay. Bingung kan? Loh, I see, bukannya paham. bukannya mengikuti aturan itu malah membatasi kita. Tidak. Justru dengan mengikuti aturan kita merdeka dari syahwat-syahwat urakan kita sendiri. Saya merdeka untuk memimpin diri saya. Kalau enggak, justru saya yang dijajah oleh syahwat-syahwat itu. Itulah fungsi aturan bagi saya. Nggak tahu bagi intuiting ya, tapi bagi saya seperti itu. Iya, itu keren banget. Merdeka memimpin diri. Terbebas dari syahwat dirinya sendiri berarti ya? Ya. Bukan terbebas dari omelan orang. Ya, kalau intuiting introvert kan nggak peduli dengan omelan orang. Betul banget. Jadi nggak usah ngomelin orang intuiting introvert ya. Mau ngomong apa? Kalau gue udah yakin begini nih baik, ya udah. Nah, dengan seperti itu gimana sih cara menggerakkan intuiting introvert Pak Pras? Karena kan omongan orang nggak terlalu berfungsi tuh. Ditanya. Makanya saya beralih 2011 berhenti jadi hipnoterapis karena hipnoterapis itu satu arah kan, kebanyakan mostly satu arah ke coaching karena jatuh cinta pada coaching, khususnya meta coaching di tingkat meta, di tingkat alam pikiran, ruang dalam. Nah, itu kan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Ketika saya di-trigger dengan pertanyaan-pertanyaan, saya kemudian mikir sendiri. Ketika saya mau diperintah dengan pernyataan, itu saya udah nolak. Tapi kalau perintah itu dalam bentuk pertanyaan yang saya kemudian menyadari sendiri, aware sendiri, memutuskan sendiri, kemudian komitmen sendiri, jalan, jadi. Wow, that's very nice. Jadi by vision. Yeah. By vision, not by instruction. By vision, not by instruction. Contohnya apa nih Pak Pras? Contoh. Ini makanya Mbak Uti berarti hebat banget nih menangani Pak Pras nih. Sudah tahu nih cara ngomongnya dengan pertanyaan bukan pernyataan. Misalnya Mbak Uti begini. Kamu terserah. Misalnya nih dia cemburu gitu kan. Karena sebagai intuiting introvert kan penuh dengan pesona. Itu dalam pikirannya sendiri. Dalam pikirannya sendiri. Dia cemburu, ya cuma bilang aja. Ya kalau kamu macam-macam, kamu akan tahu akan kehilangan apa. Udah gitu aja tuh. Udah. Cukup ya. Itu kan berarti vision. Yes. Ancaman yang berkualitas ya bagus. Itu berkualitas. Segala sesuatu itu perlu berkualitas dan berkelas. Dan nggak boleh ecek-ecek. Marah sama intuiting. Kan suamiku juga intuiting, jadi nggak ke 17 tahun mengolah kata. Anda teman-teman yang punya pasangan intuiting, anak intuiting, orang-orang intuiting di sekeliling Anda, ini penting banget untuk Anda dengarkan. Itu ada yang nanya, ada rekamannya, langsung aja nonton nanti di I Know YouTube. Ini dia kenapa Missy Day maunya live di YouTube. Mudah-mudahan selama YouTube-nya masih ada tontonan, tayangan ini akan terus bisa diulang oleh siapapun. Sehingga apa yang tadi diharapkan oleh Pak Pras untuk mendakwahkan, ya melalui kata-kata, melalui ilmu yang disampaikan, itu akan terus jadi amal jariah untuk Pak Pras, mudah-mudahan ya. Amin. Wah, luar biasa, keren banget Pak Pras. Pak Pras, hal apa sih yang belum tercapai dari mimpi-mimpinya Pak Pras saat ini yang masih pengen dikejar gitu? Saya sedang membesarkan Inti Makna, sebuah lembaga training dan coaching yang juga
bersama Mas Prigi S. Struggle kita ini masih di bagaimana masuk ke pasar-pasar corporate. Jadi kita masih ke sana. Saya masih ngurusi soal-soal yang seperti ini sambil membina ya teman-teman yang ada di komunitas. Saya suka kalau orang kemudian mendapatkan pencerahan dan dia tertransformasi, dari transformasi dirinya itu kemudian membawa transformasi juga ke lingkungannya. Itu masih terus. Jadi saya tidak membayangkan jauh dulu, 10 tahun lagi saya seperti apa menjadi, enggak. Cukup tahun depan itu cara pembinaannya dengan mengadakan teater Hanuman Mencari Cinta. Kalau kemarin 2016 Gatot Kaca Stres, itu Mahabharata, nah sekarang ambil cerita Ramayana, Hanuman Mencari Cinta. Itu saja, harusnya tahun ini, tapi karena pandemi diundur tahun depan. Tahun ini diganti dengan TOS Ideas kemarin. TOS Ideas tuh keren banget loh, aku sempat nonton, mantep banget. Alhamdulillah. Selalu di atas rata-rata deh Pak Pras. Selalu menjadi pencetus pertama, selalu menjadi, pokoknya inspirasi banget deh. Kreativitas murninya itu luar biasa, sudah dioptimalkan ya, luar biasa. Itu Hanuman Mencari Cinta itu nggak pakai skenario juga? Nah ini sudah, karena persiapannya sejak awal tahun kemarin, kita sudah kumpulkan orang untuk jadi pemain, kita sudah bikin, sama juga kumpulkan orang dulu, kemudian kita bikin skripnya. Naskah besarnya sudah dapat, cerita besarnya, cerita detailnya belum, baru mau diserahkan kepada setiap klaster babak-babak adegan itu. Jadi ini demokratis, skrip pun demokratis. Tidak meng-hire penulis skenario, tetapi setelah ada skenario besar, ini kelompoknya Rahwana lagi ngumpul, ya udah kamu bikin sendiri gimana ceritanya. Ini lagi perang antara Hanuman dengan apa, ya udah kamu bikin sendiri. Jadi setiap kelompok adegan itu bikin skripnya, nanti dikumpulkan, baru dikurasi, dikaitkan dengan jam durasinya. Oh ini nanti diganti sama ini, atau ini nggak usah, ini karena ini terlalu memperpanjang misalnya. Akhirnya nanti ini menjadi sama dengan Gatot Kaca Stres, ini adalah skenario yang demokratis. Wow, itu keren banget. Itu orang intuitif yang memaksa orang lain untuk kreatif juga ya. Karena memberi ruangan yang begitu luas untuk orang mengeksplorasi dirinya ya kan. Itu keren banget, Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Pras selalu sehat, diberi perlindungan bersama Mbak Uti ya. Ini langka banget nih orang intuitif yang kayak gini di Indonesia. Jadi mudah-mudahan berumur panjang agar karya-karyanya semakin banyak yang bermanfaat buat kita semuanya. Terakhir Pak Pras, ada pesan apakah untuk para intuiting atau orang-orang yang punya keluarga intuiting agar konflik-konflik, karena selama ini yang terjadi nih, klien-klien saya tuh banyak banget yang ngeluh tentang intuiting, yang selalu bilangnya aneh, yang sulit diajak komunikasi dan sebagainya. Pesan-pesan Pak Pras apa nih kepada keluarga atau orang-orang intuiting yang mudah-mudahan bisa ini semerdeka Pak Pras tapi juga bisa hidup bersama orang lain gitu. Itu gimana? Belajar coaching saja untuk keperluan parenting. Jadi parent as coach. Belajarnya di mana saja. Karena nanti kita akan terlatih untuk mendengarkan, bertanya, dan memprovokasi. Karena orang itu suka diprovokasi. Mendengarkan, saya catat nih, bertanya dan diprovokasi. Ya. Wah, 3 kata kunci itu ya, luar biasa deh. Oke Pak Pras, terima kasih banyak. Aku nggak tahu deh, speechless nih dengan banyaknya inspirasi dari Pak Pras. Tenang, anteng kata-katanya ya. Kalau misalnya kan meledak-ledak kayak begini nih, kayaknya tuh kalau Pak Pras tuh anteng, tenang gitu ya, kayak apa bangsawan. Kalau ini mah kan araknya jelata nih ngomongnya, gitu. Pak Pras, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal jariah yang tidak pernah putus. Nanti terus-menerus sampai membawa Pak Pras dan Mbak Uti semuanya ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih banyak juga teman-teman yang ada di YouTube. Thank you banget sudah
menyemangati dan banyak berkomentar yang positif. Mudah-mudahan keluarganya makin keren, makin bahagia. I know you because I love you. Terima kasih banyak. Pak Pras, thank you so much. Thank you. Barakallah. Pak Pras, buku I know you apa yang perlu saya kirimkan ke rumah? Yang putih atau yang kuning? Itu school, couple parenting. Atau school? Parenting saya sudah pernah kirimkan. Couple aja. Yang couple, asik. Pasangan intuiting ketemu sensing. Ya, siap, maksudnya saya kasih ke Uti supaya ngerti saya. Siap, insya Allah nanti dikirimkan Pak Pras. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di YouTube-nya sudah berakhir. Terima kasih banyak Pak Pras.